Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak politik, sosial budaya, ekonomi, pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Supaya lebih jelas, kita langsung saja ke pembahasannya. Dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah dijajah oleh banyak bangsa Eropa. Bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dengan tujuan awal untuk berdagang. Namun, tujuannya lambat laun berubah, yaitu ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia saat itu. Dampak bidang politik. Bangsa Eropa membuat sistem pemerintahan di Indonesia berubah. Yang pertama, pemerintahan kolonial ikut campur dalam pemerintah kerajaan. Yang kedua, kedudukan raja terikat oleh struktur pemerintahan kolonial. Dampak bidang sosial budaya. Di bidang sosial, bangsa Eropa membuat sistem sosial di Indonesia berubah. Ada 3 golongan. Yang pertama, masyarakat kalangan bawah seperti buruh, pedagang, dan pekerja rendah lainnya. Yang kedua, masyarakat kalangan menengah seperti petani yang memiliki tanah dan para pegawai. Yang ketiga, masyarakat kalangan atas seperti pemuka agama dan para bangsawan. Namun, setelah adanya politik etis, semakin banyak muncul kaum pelajar untuk menggerakkan Indonesia ke arah yang lebih baik. Di bidang budaya, masyarakat Eropa membuat bangsa Indonesia meniru model-model Eropa, baik baju maupun rambut. Dampak bidang pendidikan. Bangsa Eropa khususnya Belanda membuat banyaknya muncul kaum terpelajar. Dengan kata lain, kaum terpelajar ini memiliki pengaruh yang lebih besar dari kaum bangsawan. Sehingga perjuangan kaum terpelajar lebih diikuti dan dipercaya pada zaman itu, dapat membebaskan dari penjajahan. Hal ini tidak lepas dari politik etis yang diterapkan Belanda. Dampak bidang ekonomi. Di bidang pengusaha pribumi, pemerintah kolonial membuat para pengusaha pribumi menjadi aparatur pemerintah kolonial dan tidak lagi mendapatkan penghasilan dan upeti seperti sebelumnya. Pendapatan mereka pun digantikan oleh gaji menurut ketentuan pemerintah kolonial. Akibatnya, penghasilan mereka menurun drastis dari sebelumnya. Sampai saat ini pun Eropa tetap menjadi kunci perdagangan dunia, karena Eropa telah menyatukan diri dalam Uni Eropa. Nasib di bidang pertanian. Pada zaman itu, petani memang disuruh untuk menanam komoditas Belanda yang diupah dengan harga yang sangat murah sehingga petani semakin miskin. Namun, setelah adanya politik etis, Belanda membuat saluran irigasi untuk pengairan sawah. Dampaknya bagi saat ini adalah kita mendapatkan transfer teknologi pertanian yang lebih modern dari Eropa.